Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elva Maliza dengan NIM 2317020047. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pre-processing dan juga membahas satu artikel ilmiah tentang proses processing dengan menggunakan algoritma random forest. Sebelum kita masuk ke studi kasus, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu data pre-processing. Pre-processing data adalah tahap awal dalam pengolahan data, di mana data mentah diolah menjadi data yang bersih, teratur, dan siap digunakan dengan machine learning. Data mentah biasanya masih memiliki banyak masalah seperti nilai yang hilang, format yang tidak konsisten, data yang duplikat, dan bahkan nilai yang ekstrim. Nah, disinilah pre-processing berperan, di mana untuk memperbaiki dan menyiapkan data agar hasil analisis lebih terpercaya dan akurat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh studi kasus. Di sini saya menggunakan dataset Titanic, Machine Learning from Disaster dari sumber Kaggle, di mana dataset ini terdiri dari 891 data penumpang kapal Titanic yang tenggelam pada tahun 1912. Tujuan dari menganalisis dataset ini yaitu untuk memprediksi siapa penumpang yang selamat dan siapa penumpang yang tidak selamat berdasarkan umur, jenis kelamin, harga tiket, dan kelas tiket. Sebelum datanya tersebut dianalisis, dataset tersebut harus melewati tahap pre-processing karena masih banyak masalah seperti kolom X yang masih memiliki banyak data yang kosong dan juga kolom kabin yang masih memiliki missing value, dan ada juga teks yang harus diubah dalam bentuk numerik. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pre-processing data. Pertama yaitu pembersihan data. Pada tahap ini kita akan melakukan penyeleksian data dari dataset tersebut, mulai dari memilih data dan menghapus data yang tidak digunakan. Yang kedua yaitu penggabungan data. Di sini kita menggabungkan data dengan format yang sama. Yang ketiga yaitu transformasi data. Pada tahap ini kita akan melakukan pengubahan bentuk data agar datanya lebih mudah dianalisis. Keempat yaitu pengurangan data. Artinya di sini kita mengambil data yang perlu-perlu saja. Dengan kata lain, kita tidak boleh menghilangkan hasil dari analisis data tersebut. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi, data Titanic jauh lebih bersih dan siap digunakan sebagai proses pemodelan, misalnya dengan menggunakan algoritma random forest. Untuk ke pembahasan jurnal, kita terlebih dahulu harus paham apa itu random forest. Random forest adalah salah satu algoritma machine learning yang digunakan untuk mengklasifikasi dan memprediksi suatu data. Algoritma ini juga termasuk ke dalam kelompok ensemble learning, di mana menggabungkan model yang kecil seperti pohon keputusan menjadi satu model yang lebih kuat dan akurat. Sederhananya, decision tree hanya membuat satu pohon keputusan, sedangkan random forest yaitu membuat banyak pohon sekaligus, lalu mengambil hasil suara yang terbanyak untuk menghasilkan keputusan yang akhir. Dengan cara ini, random forest bisa menghindari banyak kesalahan dan bisa menghasilkan suatu analisis yang akurat dan terpercaya. Selanjutnya, saya menganalisis satu jurnal dengan judul Analisis Kepuasan Pengguna pada Aplikasi Donorku dengan Pendekatan Random Forest. Aplikasi Donorku adalah salah satu aplikasi donor secara digital yang memudahkan pengguna dalam mencek stok darah, jadwal donor, dan pendaftaran secara online. Tujuan dari peneliti ini yaitu mengetahui seberapa puas pengguna dari aplikasi ini dengan menganalisis hasil ulasan dari pengguna dari Google App Store.
Tapi jumlah ulasan positif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah ulasan yang negatif, yang karena ini menyebabkan data yang tidak seimbang. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti menggunakan pendekatan SMOTE untuk menyeimbangkan data, lalu diterapkan dengan algoritma random forest untuk mengklasifikasikan ulasan yang bersifat positif, netral, dan negatif. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini peneliti menggunakan data ulasan pengguna dari Google App Store dengan data sejumlah 769 ulasan. Sebelum dianalisis, peneliti terlebih dahulu melakukan tahap pre-processing. Yang pertama yaitu cleaning. Artinya, menghapus tanda baca, emoji, dan karakter yang tidak digunakan. Selanjutnya yaitu tahap deconizing. Pada tahap deconizing ini adalah memecah kalimat menjadi kata-kata. Selanjutnya yaitu tahap stop word removal. Artinya membuang kata-kata yang umum seperti yang, di, dan, ataupun atau. Selanjutnya yaitu stemming dan normalisasi. Pada tahap ini yaitu mengubah kata ke dalam bentuk dasar dan dalam bentuk huruf kecil semuanya. Selanjutnya yaitu tahap TF-IDF weighting. Ini yaitu memberikan bobot pada kata sesuai dengan tingkat kepentingan. Setelah dilakukan proses pre-processing, selanjutnya yaitu peneliti melakukan proses MOTE untuk menyeimbangkan ulasan yang positif, negatif, dan netral. Setelah data seimbang, selanjutnya baru diterapkan dengan menggunakan algoritma random forest untuk mengklasifikasikan apakah ulasan tersebut termasuk positif, negatif, ataupun netral. Nah, sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Setelah melakukan eksperimen, hasil dari penelitian ini dengan menggabungkan metode SMOTE dan random forest memberikan hasil klasifikasi yang sangat baik. Sebelum dilakukan tahap SMOTE, model cenderung bias ke ulasan positif. Kenapa? Karena jumlah datanya lebih banyak, dan setelah dilakukan tahap SMOTE, hasil lebih seimbang dan akurasinya lebih meningkat. Hasil akhir menunjukkan bahwa akurasi dengan pendekatan random forest mencapai 91%. Artinya dengan model random forest mampu memprediksi sentimen pengguna dengan tingkat ketepatan yang sangat tinggi. Selain itu, hasil dari word cloud bahwasannya kata ulasan positif yang sering muncul yaitu mengandung kata bagus, bantu, dan sehat. Sementara ulasan negatif yang sering muncul yaitu error, susah, dan update. Dari sini pengembang aplikasi bisa tahu bagian mana yang harus diperbaiki dan mana yang disukai oleh pengguna. Nah, dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwasannya penggunaan dengan metode SMOTE dengan random forest sangat efektif dan dapat membantu dalam klasifikasi sentimen pengguna. Proses pre-processing data seperti pembersihan data dan pemberian bobot sangat berperan penting dalam meningkatkan keakurasi data. Dengan model yang dihasilkan dapat membantu pengembang aplikasi dalam memahami tingkat kepuasan pengguna dalam penggunaan aplikasi ini, dan juga pengembang juga mengetahui bagaimana yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kualitas aplikasi ini.